Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika an-nusyur. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika an-nusyur. Alhamdulillah, para hadirin dan hadirat rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat di atas sunnah, nikmat bisa menjalankan aktivitas sehari-hari kita dengan penuh kesemangatan, dengan penuh niat mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada Nabi kita yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga beliau, baik para istri beliau, anak-anak beliau, para sahabat serta para pengikutnya yang setia mengikuti sunnahnya, menghidupkan sunnahnya hingga hari kiamat. Para ikhwah dan akhwat, para jamaah sekalian, kita akan lanjutkan pembahasan kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz, dan sekarang kita masuk bab sujudus syukri, sujud syukur, sujud syukur, pakai shin ya, sujud syukur. Berkata penulis, yustahabbu liman waradat alaihi ni'mah au dufi'at anhu niqamah au bushira bima yasurruhu an yakhirra sajidan iqtida'an bin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Disunahkan bagi setiap orang yang datang kepadanya suatu nikmat atau diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dihindarkan dari suatu musibah, dijauhkan dari suatu bahaya, atau diberitahukan kabar gembira dengan sesuatu yang menggembirakannya, menyenangkannya, diberikan kabar gembira, berita yang membahagiakannya, menggembirakannya, disunahkan dia untuk segera sujud mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya sujud syukur? Dalilnya adalah an Abi Bakrah, dari sahabat Abi Bakrah radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun yasurruhu aw yusarru bihi kharra sajidan syukran lillahi tabaraka wa ta'ala. Dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika beliau mendapatkan suatu perkara yang menggembirakan beliau, nikmat, pakai ain ya, nikmat, atau hal yang beliau harapkan atau yang beliau inginkan tercapai, maka beliau segera sujud sebagai bentuk syukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sujud syukur itu sebabnya dua. Sebab sujud syukur itu dua. Yang pertama,
tajaddudun ni'mah pakai ain, ni'mah, dan indifa'un niqmah, mendapatkan nikmat yang baru. Sujud asyukri, sujud syukur. Sebabnya dua, tajaddudun ni'mah. Itu mendapat nikmat yang baru atau busyra bima yasurruhu, busyra bima yasurruhu, dikabari hal yang menggembirakan. Yang kedua, ini sebab pertama. Sebab kedua, indifa'un niqmah, pakai qaf, niqmah, terhindar dari bahaya atau musibah atau hal yang menyedihkan. Contoh, tajaddudun ni'mah, mendapat nikmat yang baru. Gak ada spidol warna lain ya. Contoh, dia lulus di UIM, lulus di UIM, Universitas Islam Madinah. Ini kan nikmat yang baru. Nah, sujud syukur ya. Atau dikabari orang tuanya atau saudaranya masuk Islam, dikabari saudaranya masuk Islam, atau ya sembuh dari sakit parah. Ini nanti di sini. Jazakallahu khair, Pak. Gak enak nih yang malah yang sepuh, yang muda mana nih, yang muda nih. Jangan sampai yang sepuh yang bergerak. Dikabari saudaranya masuk Islam, atau lahirnya anak. Lahirnya anak. Ya, terus apa lagi? Misalkan lagi bisa berangkat haji,
dikabari bisa berangkat haji. Selama ini dia nunggu-nunggu atau berusaha keras untuk nabung segala macam. Kemudian dia dikabari, ibu tahun ini berangkat haji. Langsung ibu Allahu Akbar sujud, baca Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil A'la. Terus terhindar dari bahaya. Contoh, sembuh dari sakit parah, sembuh dari sakit parah, kanker, tumor, atau apalah. 2, selamat dari tenggelam, selamat dari kecelakaan atau tenggelam. Misalkan banyak orang yang meninggal, tapi dia selamat, sujud syukur dia. Atau misalkan termasuk istrinya misalkan pendarahan, misalkan dia pingsan atau koma terus sembuh. Nah ini ya, sembuh dari sakit parah atau koma, selamat dari kecelakaan, tenggelam, kebakaran, ya, dan lain-lain. Atau misalkan dia selamat, atau misalkan selamat dari pembunuhan dan sebagainya. Termasuk ya. Pertama dia takbir. Dia disunahkan berdiri dulu ya. Ya, takbir dalam keadaan berdiri. Terus dia sujud 1 kali. Terus dia baca Subhana Rabbiyal A'la dan bersyukur. Dan bersyukur. Alhamdulillah. Ketika di tempat sujud dia mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat dan sebagainya. Nah ini sujud syukur. Adapun kalau nikmat itu terus berulang, tiap hari kita bangun tidur, alhamdulillah. Sujud syukur nggak? Habis bangun tidur sujud syukur, ya Allah saya bisa bangun gitu. Nggak usah. Atau habis ngegolin, gol, sujud syukur, nggak usah, nggak ada. Atau tiap hari dia naik motor, ini juga bisa nih dapat hadiah mobil gitu misalkan. Dapat hadiah umroh atau motor atau haji. Tapi bukan ikut undian. Aku ikut undian, alhamdulillah menang, sujud syukur. Nggak ada. Kan judi itu ikut undian. Ini kalau dia dapat hadiah, tahu-tahu dapat hadiah, door prize, tapi dia nggak iuran gitu ya. Nah, jadi tidak semuanya sujud syukur, tidak semua nikmat sujud syukur. Antum maaf ya, antum buang air kecil, nikmat nggak? Sujud syukur nggak? Nggak ada sujud syukur. Atau misalkan antum habis sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, selesai zikir, sujud. Sujud apa Pak? Sujud syukur. Emang ada? Emang pernah Rasulullah sujud syukur habis sholat? Nggak ada. Nah itu termasuk bid'ah. Jadi tidak semua nikmat itu sujud syukur.
Nikah lagi, sujud syukur nggak? Iya, antum sujud syukur. Tidak ikut perang Tabuk. Kemudian beliau ini 3 orang ini dihajar. Hajar itu boikot selama 50 hari. Tidak diajak bicara, tidak diucapkan salam. Kalau mereka salam nggak dibales, dunia terasa sempit. Nah, pada hari ke-51 mereka diterima tobatnya. Diterima tobatnya. Akhirnya mereka nih sujud syukur karena diterima tobatnya. Ini kan di zaman Rasulullah ya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya zaman sekarang misalkan ya itu tadi ada orang tadinya mabok, judi, berbuat maksiat, kemudian dia bertobat, benar-benar berubah, atau saudaranya masuk Islam yang tadinya anti dengan Islam, benci, atau ada tokoh masuk Islam, tokoh kafir masuk Islam, tadinya debat, tidak mau masuk Islam. Nah, kita yang mendengar beritanya sujud syukur. Ya. Jadi itu bacaannya sama ya dengan bacaan sujud biasa. Habis itu subhanarabbil a'la, subhanarabbil a'la, subhanarabbil a'la, terus kita berdoa alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Ya. Setelah itu boleh berdoa lagi, ya Allah. Ya. Segala puji bagi Engkau yang telah menyempurnakan nikmat ini. Sembuh dari sakit kanker, dia udah lama dirawat atau sakit parah, ya, bed rest. Kemungkinan sembuh sangat kecil. Kemudian ternyata dia bisa sembuh. Nah, sujud syukur nih. Kalau sudah sembuh sujud syukur. Selama dari kecelakaan, tidak jadi amputasi, tidak jadi sesar, suaminya sujud syukur, ya. Karena ini diberitahukan kabar gembira atau diberitahukan ya kabar gembira, ini kan kabar gembira. Istrinya sembuh dari sakit, keluarganya sembuh. Jadi bukan hanya dia yang dapat nikmat, tapi diberikan kabar gembira dengan suatu nikmat gitu. Yang dapat nikmat orang, tapi dia diberikan kabar gembira. Ya. Itu yang berkaitan dengan sujud syukur. Dari mana gitu? Nggak pernah Rasulullah SAW setelah sholat itu sujud syukur, itu nggak pernah. Padahal kan itu nikmat ya. Tapi contoh terbaik kita adalah Nabi Muhammad SAW. Kalau beliau tidak sujud syukur ya kita jangan sujud syukur. Atau misalkan kita ada masalah di imigrasi, entah dokumen yang kurang lengkap atau gimana, hampir-hampir kita dipulangkan ke Indonesia, tapi ternyata terus ada seseorang yang membantu sehingga kita lolos di imigrasi. Saking bahagianya dan memang ini nikmat, nah sujud syukur tuh. Jadi seperti itu ya. Sekarang kita lanjut sujud sahwi. Sujud sahwi, apa itu sujud sahwi? Sujud yang dilakukan dengan sebab lupa ketika sholat. Lupa ketika sholat. Lupa apa? Lupa kewajiban atau lupa rukun. Ya nanti kita tulis. Dalilnya mana? Sabata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yashu fi shalah. Telah tetap ada suatu hadis dan banyak hadis bahwa Rasulullah SAW itu sebagai manusia biasa beliau pernah beberapa kali, bukan cuma satu kali, beberapa kali beliau lupa di sholat beliau. Dan telah terdapat
riwayat yang sahih dari beliau. Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Innama ana basyarun ansa kama tansawna fa idza nasitu fadzakkiruni." Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kalian. Aku lupa sebagaimana kalian lupa. Maka jika aku lupa, ingatkanlah aku. Hadis ya disahihkan oleh Syekh Albani. Waqad syarra'a li ummatihi fi dzalika ahkaman al-mukh fi ma yali. Nulakhisuha fi ma yali. Sujud sahwi itu hukumnya apa? Hukumnya bisa wajib, bisa sunnah. Bisa wajib, bisa sunnah. Kapan wajib, kapan sunnah? Wajib jika dia meninggalkan sesuatu yang rukun dan yang wajib. Dia wajib. Ya, wajib dilakukan ketika dia meninggalkan rukun dan kewajiban. Rukun sholat ada 13, kewajiban sholat ada 8. Atau ada yang mengatakan 5. Jadi jika dia lupa tidak mengerjakan salah satu rukun atau kewajiban, ya, maka dia sujud sahwi. Nanti kita jelaskan secara detail. Ada hukum-hukum yang berkaitan dengan sujud sahwi. Yang pertama, idza qama min raka'atai al-fardhah, idza taraka tasyahhud al-awwal. Cepat kering ya? Sujud sahwi. Sujud sahwi itu kita bikin bagan atau skema kurang. Ya, sujud sahwi itu sujud karena lupa. Sujud karena lupa. Yang kedua, karena ziyadah. Ziyadah itu menambah atau kelebihan. Yang ketiga, syak, ragu-ragu. Apa maksudnya kurang? Ya misalkan dia kurang salah satu rukun. Kurang di sini kurang apa? Kurang kewajiban. Wajib-wajibnya sholat apa? Contoh, kurang tasyahud awal. Kurang kewajiban.
Contoh tasyahud awal. Tasyahud awal wajib apa rukun? Wajib. Misalkan dia kurang tasyahud awal. Coba mas, antum sholat dua pak makmumnya ikut sujud. Agak ke belakang pak, takut keinjak. Nah ya, ya ikut sujud. Bangun mas, antum langsung bangun. Antum subhanallah. Kalau beliau sudah berdiri, antum ikut berdiri. Walaupun dia salah. Tapi kalau beliau belum berdiri, ayo ikut. Ayo bangun. Antum tegak bangun. Subhanallah. Nah, beliau belum tegak, duduk lagi. Ini kalau beliau belum tegak. Kalau sudah tegak, jangan duduk lagi. Tapi kalau belum tegak, duduk. Kalau antum ingat atau ada jamaah yang subhanallah gitu. Itu yang pertama. Tapi kalau antum udah berdiri nih, ini kan tadi berarti ingat langsung kan? Ini juga nanti sujud sahwi dia. Tapi antum berdiri deh. Ikut berdiri mas. Antum sudah ngingetin tapi beliau sudah berdiri. Antum ingetin. Nah, berarti beliau kurang apa tadi? Kurang tasyahud. Berarti nanti beliau harus sujud sahwi sebelum salam. Nah. Nah, ayo, antum duduk tahiyat akhir. Tahiyat akhir. Ikutin, Pak. Nah, antum sebelum salam sujud sahwi 2 kali. Subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la. Rabbighfirli, rabbighfirli. Sujud lagi. Subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la. Antum enggak takbir ya? Allahu akbar takbir gitu ya. Baru salam. Nah, ini kalau lupanya kewajiban, kurang kewajiban, maka beliau sujudnya sebelum salam. Yang kedua, kalau kurangnya rukun. Rukun, kurang rukun. Bukan kurang rukun berantem ya. Kurang rukun maksudnya dia tidak melakukan salah satu rukun. Salah satu rukun apa? Membaca Al-Fatihah, rukuk, sujud, duduk di antara 2 sujud. Pokoknya dia kurang rukun. Atau dia kurang rukun, atau maksudnya kurang 1 rakaat misalkan. Kurang 1 rakaat. Atau 2, atau kurang 2 rakaat. Coba mas, antum sholat duhur, ya pak. Ya, antum sujud, ikut. Nah, anggap aja beliau baru rakaat kedua ya. Ayo, tahiyat awal. Assalamualaikum pak. Sujud sahwi. Duduk. Sujud sahwi. Sujud lagi 2 kali. Sujud sahwi itu 2 kali ya. Bangun, salam lagi. Nah, itu kalau kurang rukun, baik kurang 1 rakaat atau 2 rakaat. Dan dia sudah salam. Ya, syukran. Yang kedua kurang sunnah. Kurang sesuatu yang sunnah. Kalau ini tadi setelah salam. Kurang rukun 1 rakaat atau 2 rakaat dan dia sudah salam. Dan dia sudah
salam. Maka sujudnya setelah salam. Sujud sahwinya ya. Sujud sahwinya setelah salam. Nah, sekarang kalau dia kurang sunnah, contoh beliau setelah Al-Fatihah itu nggak baca surat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian beliau langsung sujud. Allahu Akbar. Nah, kan nggak baca surah. Baca surat kan sunnah. Kalau beliau nggak baca surat, padahal beliau selalu mengerjakan sunnah itu, lupa, maka disunahkan beliau sujud sahwi, karena beliau sudah membiasakan baca surat setelah Al-Fatihah, gitu ya. Disunahkan sujud sahwi sebelum salam. Tapi ini sunnah. Kalau yang ini ya wajib dia. Ya, ini juga wajib. Sujudnya itu wajib gitu ya. Sujud sahwi gitu ya. Kemudian sekarang kalau menambah menambah ada dua ya. Menambah ucapan dan menambah perbuatan. Contoh menambah Al-Fatihah. Ada orang udah baca Al-Fatihah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tahu-tahu baca lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai selesai. Ini enggak perlu sujud sahwi. Tapi makruh kalau sengaja. Jadi kalau ada orang baca Al-Fatihah 2 kali itu makruh. Karena dia menambah. Makruh menambah ucapan. Misalkan dia takbir, Allahu Akbar, terus nambah tahu-tahu Allahu Akbar. Nah, nambah ucapan kan dia. Harusnya kan sekali takbiratul ihram. Tapi ini tidak sujud sahwi. Nah, sekarang kalau fi'liyah, gerakan, menambah gerakan sholat. Misalkan dia rukuk 2 kali, dia rukuk Allah subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, sami'allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd. Ternyata dia lupa rukuk lagi, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim. Nah, ini kan berarti dia nambah rukuk dia. Maka dia sujud sahwi setelah salam.
Gitu ya. Terus ragu-ragu. Ragu-ragu. Ragu-ragu itu ada dua. Ada ragu-ragu namanya ghalabatid dhon. Ghalabatul dhon. Bisa memilih yang lebih kuat. Contoh, saya sholat sudah berapa rakaat? Tolong ya Pak, dikontakin. Antum sini aja Pak. Sudah berapa rakaat? Dia bisa yakin salah satu enggak? Oh, maka apakah iya ada cenderung yakinnya berapa? Dia misalkan 80% yakinnya 4 rakaat. Yang 20% 3 rakaat. Berarti yang lebih yakin yang mana? 4. Berarti dia udah yakin aja 4 rakaat. Sujudnya setelah salam. Sujud sahwinya setelah salam. Ini kalau dia bisa yakin yang 80% itu. Nah sekarang ada ragu yang nggak bisa menentukan, namanya syak. Syak itu 50%. Tidak bisa menentukan mana yang lebih kuat. Saya sholat 4 rakaat apa 3 ya? Ragu-ragu dia. Antara 4 50%, 3 juga 50%. Atau bahkan pokoknya dia nggak ingat sama sekali. Ya sudah. Berarti dia pilih yang paling kecil. Contoh, antara 3 atau 4 rakaat. Saya 3 atau 4 ya. Dia ya 4 itu nggak yakin. Berarti yang yakin berapa? 3. Kalau 4-nya nggak yakin, berarti dia yang yakin 3. Karena yang sedikit itu 3, dia yakin berarti. Maka dia ya sudah 3 ya sujud sahwi, maka ia pilih yang yakin, yaitu yang sedikit. Kalau urusan sholat Pak, kalau kita ragu benar-benar 3 atau 4 ya, maka yang yakin itu yang sedikit, 3. Maka sujudnya sebelum salam. Maka sujud sahwinya sebelum salam. Ini sujud sahwi itu 2 kali. Doanya sama seperti sujud biasa. Subhana rabbil a'la
atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, atau yang lain, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli subuhun kudusun rabbul malaikati war roh. Jika dia berdiri dari rakaat kedua, dia lupa tasyahud awal seperti tadi. Dari Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama kami 2 rakaat sebagian salat zuhur maksudnya ya. Kemudian beliau berdiri tidak duduk tahiyat awal. Maka orang-orang berdiri bersama beliau. Setelah selesai salat, kami melihat beliau salam ya. Dan beliau bertakbir sebelum salam dan sujud 2 rakaat. Dan beliau duduk kemudian salam. Jadi sebelum salam beliau bertakbir. Karena ini kan beliau kurang tahiyat awal, tasyahud awal. Berarti kan ini kurang. Kalau kurang gimana kalau kurang? Dan belum salam beliau. Sujudnya sebelum salam. Tapi kalau sudah salam, sujudnya setelah salam. Kurangnya berapa? Tapi beliau kan ingat ya. Kenapa beliau nggak mengulang dari awal? Karena tasyahud awal itu wajib bukan rukun. Jadi nggak usah diulang dari awal. Paham? Tasyahud awal rukun apa wajib? Wajib bukan rukun. Jadi kalau meninggalkan salah satu kewajiban, contohnya tasyahud awal itu kan kewajiban, bukan rukun sholat, maka sujudnya sebelum salam. Dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian berdiri dari 2 rakaat dan belum menyempurnakan berdiri, maka duduklah. Yang tadi beliau praktek. Jadi kalau belum tegak berdiri, maka duduk lagi. Tapi kalau sudah berdiri, jangan duduk lagi. Kenapa? Karena beliau sudah pindah ke rukun berikutnya. Sedangkan duduk tasyahud awal itu wajib. Sesuatu yang rukun tidak boleh dikalahkan dengan yang wajib. Jadi antum jangan duduk lagi kalau sudah berdiri tegak. Karena beliau sudah pindah rukun. Tapi kalau beliau belum berdiri tegak, baru mau naik, jamaahnya bilang subhanallah, atau jamaahnya nggak bilang tapi antum ingat. Antum baru mau berdiri, belum tegak, maka antum duduk lagi. Dan sujudnya sebelum salam. Fa idza istamma qa'iman fala yajlis wa yasjud sajdatai sahwi. Yang kedua, idza shalla khamsan. Dari Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW salat zuhur 5 rakaat. 5 rakaat. Rasulullah SAW pernah salat zuhur 5 rakaat. Berarti ini nambah. Kemudian Rasulullah SAW dikatakan kepada beliau, apakah ditambah salat 2 rakaat? Apa itu? Engkau salat 5 rakaat ya Rasulullah? Engkau salat 5 rakaat. Maka beliau sujud setelah salam. Setelah salam ya? Sudah 5 kali. Yang ketiga, jika salam dari rakaat kedua atau ketiga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW pergi keluar sholat baru 2 rakaat. Maka berkata kepadanya Dzul Yadain, apakah sholat diringkas ya Rasulullah? Atau aku lupa? Maka Rasulullah SAW bersabda, apakah benar Dzul Yadain? Dzul Yadain itu sahabat yang tangannya agak panjang dikit, agak panjang ukurannya gitu.
Beliau berkata, ya Rasulullah, apakah sholat dikosor, diringkas? Rasulullah SAW bersabda, tidak. Iya Rasulullah, engkau kurang gitu. Kemudian orang-orang berkata, iya ya Rasulullah, engkau kurang. Akhirnya beliau bangun lagi, kemudian sholat 2 rakaat yang kurang, kemudian salam. Ya, kemudian bertakbir. Jadi sujudnya setelah salam. Itulah ringkasannya yang itu ya, silakan antum catat. Dari Imran bin Husain, sesungguhnya Rasulullah SAW salat asar nih. Beliau salam pada rakaat ketiga. Kemudian beliau masuk ke rumah beliau, kemudian seseorang berdiri berkata kepada beliau yang dijuluki dengan khirbak dan tangannya agak panjang itu tadi. Berkata, ya Rasulullah, engkau tadi salat asar baru 3 rakaat. Maka beliau SAW agak marah sambil menarik selendangnya sampai datang kepada manusia. Apakah benar orang ini? Orang-orang berkata, iya ya Rasulullah. Kemudian beliau menambah 1 rakaat lagi, kemudian salam. Jadi nambah 1 rakaat, kemudian salam, kemudian sujud. Ini kan kurang 1 lagi kan? Maka nambah 1 dan salam baru sujud. Jadi sujudnya setelah salam. Jika tidak mendapatkan salat dari Ibrahim bin Al-Alqamah, dari Alqamah, beliau berkata Abdullah, Rasulullah SAW salat bersama kami. Menambah atau mengurangi. Setelah salam dikatakan kepada beliau, apakah terjadi sesuatu pada salat ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, apa itu? Mereka berkata, engkau salat tadi kurang ya Rasulullah. Kemudian beliau menegakkan kaki beliau, kemudian menghadap kiblat dan sujud 2 kali, kemudian salam. Kemudian beliau menghadap kepada kami. Sesungguhnya jika ada sesuatu pada sholat yang itu baru, maka aku akan menghabarkan kepada kalian. Artinya jika ada syariat baru, aku akan menghabarkan kepada kalian. Sesungguhnya aku ini manusia biasa, aku lupa sebagaimana kalian lupa. Jika aku lupa, maka ingatkanlah aku. Dan jika salah seorang dari kalian ragu dalam sholatnya, maka pilihlah yang yakin, kemudian sempurnakanlah sholatnya sampai salam, kemudian sujud 2 kali. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sujud sahwi. Wajabran lis-sholat. Targhib, menghinakan syaitan dan menambal kekurangan sholat. Kenapa? Karena lupa itu dari syaitan. Wa ma ansanihu illa syaitanu an azkurah. Tidaklah yang membuatku lupa itu kecuali syaitan. Makanya antum kalau pas lupa itu ya istighfar aja, terus ingat-ingat, wah ini saya dijadikan lupa oleh syaitan. Jam 6, ada yang mau bertanya? Apa tuh? Sujud syukur itu disunahkan wudu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.